Lu gimana perasaannya pas pertama kali lu mendengar kabar? Sebenarnya kalau gue sendiri sih udah punya feeling ya. Jadi begitu begitu nyokap bilang, kan yang sakit duluan tuh si nyokap. Si Hmm. nyokap tuh flu katanya. Gue tanya, waduh, eh batuk katanya gitu kan. Berdahak nggak? Gue bilang itu kan karena Hmm. yang ya sebagai orang awam kan yang pertama yang gue tanya itu ya, maksudnya batuk berdahak atau batuk kering gitu kan. Hmm. Eh, Berdahak katanya. Wah, gue rada searching, batuk berdahak mah flu gitu kan, flu Hmm. biasa. Hmm. Adalah agak aman. Terus 2 hari kemudian Abah juga sama katanya batuk-batuk, cuman Abah batuknya kering. Anjir, dari situ gue yang waduh, yaudah cek saturasi gitu kan. Hmm. Rutin saturasi normal, saturasi mah si nyokap tuh karena memang dia asma juga, jadi Hmm. di 94-95 lah si nyokap. Hmm. Normalnya dia segitu. Kalau bokap kan 9, justru si bokap bagus 98, 99. Nah, itu tuh yang gue inget tuh seminggu tuh nyokap udah sehat. Hmm. Nyokap sehat, si Abah makin parah batuknya Hmm. gitu. Nah, tanggal 16 yang gue inget banget, tanggal 16 tuh cek saturasi tuh dia turun. Dia biasanya 98, 99, waktu itu 96, 97. Hmm. Waduh, kata gue kan gue, kenapa bah sesak nggak? Enggak. Tapi gue beberapa kali kesana nganterin obat, kelihatan kayak nafasnya pendek gitu loh. Kebayang gak sih? Hmm. Iya, iya, Yang iya. tersengah-sengah gitu kan. Iya, iya, iya. Berarti ngedropnya cuman lumayan cepet ya, Pak ya? Durasinya hitungan nggak nyampe Cepat sehari ya? bisa. Enggak, cepat banget Nah, tanggal 16 itu terakhir si saturasi, apa sih, oximeternya jalan. Setelah itu habis baterai. Nah, nyokap sama bokap bilangnya rusak. Oh, Oximeternya rusak. oximeternya Nah, gue rusak. teh, waduh, gue Iya, teh kan iya. mesen lagi kan, otomatis mesen Ah. lagi. Tapi itu butuh waktu kan lama teh. Hmm. Karena kan pada saat itu lagi laku teh kayaknya Oximeter. si alat itu teh, kalaupun ada harganya edan gitu. Nah, gue tuh nunggu 3 hari. Nah, beneran, gue teh iseng coba ganti baterai sama si bokap teh, diganti baterainya. Oh, nyala katanya. Itu teh tanggal 18. Hmm. Tanggal 18 teh ditambah juga si Abah teh kondisinya tidak membaik, jadi batuknya makin parah. Terus selama 2 hari itu teh Demam nggak sih, marah. Abah senior? Enggak tahu, Oh dia enggak. bilangnya enggak. Dia bilangnya enggak. Oh. Ya, kok orang tua lah ya suka enggak katanya gitu. Udah begitu. Barengan juga emang tidak membaik, ditambah gua kesana lagi tuh tanggal 17-an berarti. Bini gua lewat bangke. Tanggal 17-an kesana teh ngasihin obat lagi, ketemu teh gitu masih nafasnya teh makin parah gitu yang gitu loh, yang kata gue, Abah sesak Demam tuh. enggak, masih tetap enggak, cuman selama hari, beberapa hari setelah tanggal 16 teh itu marah-marah masih nyokap, yang alasannya masakannya nggak enak, nasinya gimana lah. Oh ya. Gue tuh udah sama bini gue, siapa, jangan-jangan nih, gue bilang gitu kan. Enggak, kata bini gue teh, itu mah ini aja kali, dari apa kan, dia teh punya mah, si bokap teh punya mah juga. Nah, dia bilangnya pahit, mulut pahit. Kalau lagi mah gitu mah kan mulut juga suka pahit kan. Dari mah kali kayak gitu. Ya udah, nah pas tanggal 18 teh si itu udah nyala tuh si oximeter, dengan kondisi si Abah makin parah kan. Iya. Tanggal 18 gue bilang cek apa, saturasi 88 dong. Langsung di 88. 2 hari loh. 16 tuh dia masih 96, 97. Tanggal 18 tuh udah 88. Gue kan pagi-pagi bangun langsung kan. Bini gue udah, ya udah kita coba nebu, karena takutnya asma kan. Betul. Kita coba nebu. Pas kesana, si bini gue karena ngeliat langsung, dia udah ngeliat ke gue yang kayaknya COVID deh, gitu loh. Terus anjir, gue teh, ya udahlah, pas cek saturasi lagi 83, turun lagi. Ya. Ya udah bawa rumah sakit, karena kebetulan ada 2 mobil pertama gue sama bokap itu di jalan, anjir, bener sih Wak, yang lu bilang lu nangis ya, gue juga nyetir sambil merhatiin saturasi, sambil lihat si bokap gitu, si bokapnya yang diem, terus nafasnya tersengah-sengah gitu kan. Lihat saturasi 83 aja, dari ujung Berung gue ke Hasan Sadikin, so kebayang geber eta kondisi teh hari Minggu jam 9-10 lah. Kan lagi rame jam segitu mah ya. Eta orang geber asli, gebernya. Berarti si Abah senior mah demam-demam acan ya? Dia nggak ngomong ada demam.
Cuman gue sih dari awal gue udah curiga dari semenjak dia bilang si mama teh cenah masak teh tara ngeunah wae, dari situ tuh udah jangan-jangan dia sebenarnya Nggak, udah rasanya hilang. udah hilang ya. Ah. Udah hilang gitu. Cuma kan dia ngomong, dia selalu udah nggak usah mikirin kita, katanya kita masih sehat di sini mah. Karena gue teh nggak tahu udah kerata gue nya di feeling lah ya. Jangan-jangan gitu loh, gue Iya, mikirnya iya. gitu. Oh iya bener pas hari Minggu itu si bokap duluan masuk. Nggak lama kemudian hasilnya keluar, hasil ronsen juga paru putih banget gitu kan. Toraxnya. Udahlah, terus masuk, hasilnya langsung positif. Selang sejam hasilnya keluar positif. Terus mau nggak mau kan si nyokap kan, udah masuk aja. Terus si nyokapnya, ya itu yang bikin gue sedih adalah nyokap bilang, mama nggak apa-apa nih, positif gak kayak gitu. Gue sebagai anak kan, orang kan sebagai budak kembung ya. Kalau kurang dua tina gitu. Nggak apa-apa, mama positif juga biar bisa ngurus abah. Dari situ kan yang ya gue teh yalah. Tapi gue melihat nyokapnya nggak ada gejala sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada, jadi cuma flu biasa, flu doang. Gitu pada saat itu teh. Terus nggak ada gejala apa-apa. Halo. Nggak ada gejala apa-apa. Terus akhirnya masuk di swab positif gitu. Dikasih tahu kan, apa positif, gue bilang. Apa yang dia bilang? Alhamdulillah, mama bisa nemenin abah. Anjir, orang kan lulus. Iya. Gue mau berharap nyokap gue jangan gitu loh. Jadi kurang konsennya hiji, bener tuh sih kebayang. Tapi nyokap gue. Tapi si Tante nggak dilematik sih, tapi pasti khawatir sih, Pak. Tapi yang gue tahu dari di luar itu di ruangan itu kan sendiri kan, nggak bisa ngurus apa-apa, hanya benar-benar COVID mah emang sorangan, nah eta mah gitu. Jadi si nyokapnya begitu, mama positif, alhamdulillah, mama bisa ngurus abah. Sementara gue di luar yang lemes kan, nah sih yang positif gitu. Barijeng akhirnya tetap nggak satu ruangan karena nyokap gue mah gejalanya nggak ada sama sekali. Bokap masuk ruang intensif. Sampai saat itu sih bokapnya nggak nyadar bahwa dia tuh parah. Pas setelah pulang nih baru cerita, ya abah tuh cina selangnya segede-gede. Ya, baru diceritain kan, baru gue liatin tuh si hasil ronsen parunya. Bengong mana berarti abahnya parah. Terus yang lucunya adalah pada saat itu kan gak lama sih Deddy Corbuzier yang bilang badai sitokin itu ya. Iya. Ya abahnya nanya sama bini gua, kalau badai sitokin tuh apa? Ya abah kemarin badai sitokin kata bini gua. Kan si Deddy Corbuzier bilang bahwa dia hampir mati gitu kan. Jadi kemarin tuh bokap lu tuh sempat mengalami si badai sitokin. Ya itu badai sitokin itu yang minggu kedua ya, masuk minggu kedua kan yang lagi gencar-gencarnya. Ya lucunya tuh gitu. Jadi kalau badai sitokin itu apa sih? Deddy Corbuzier hampir meninggal gini-gini. Ya bini gue deh, ya kan abah kamu badai sitokin. Ulang mana enak. Jadinya kakak nyadar bahwa dia tuh sama. Ya kata gue deh, abah kalau misalnya abah yang dikasih selang gede itu nggak berhasil, akan dikasih inkubat yang alat bantu. Makin panik dia. Nanti abah tuh parah. Parah kata gue. Cuman yang bagus itu dia tuh masuk ruang intensif terus sekitar 2 hari itu udah lepas, jadi udah ganti selang, jadi pakai selang yang biasa gitu loh. Itu iya, tapi emang cepat banget cuma 2 sih. hari ya? 2 hari. Ya karena untungnya ada itu teh kan, ada donor, convalescent itu donor. Oh, convalescent ya. Donor ya, plasma itu donor, terus obat-obatan begitu si abah butuh. Alhamdulillah itu bener. Bini gue rezeki, ya maksudnya rezeki si abah juga. Begitu bini gue bilang butuh obat ini ada gitu loh. Kan orang mah dengar orang mah kan susah ya. Iya, susah banget. Harus cari kemana-mana. Gitu. Alhamdulillah nanti hari tamu begitu bini gue bilang bokap gue butuh ini. Ada orang terus ada dok ini kata gini. Alhamdulillah gitu, maksudnya ya dilancarkan lah, alhamdulillah. Ya cuman sedihnya buat gue dan kita mas setelah selesai COVID ini teh akhirnya ketahuan. Yang nggak sedih sih, maksudnya jadi ketahuan. Akhirnya kan kemarin general check up sih si babeh teh, si abah teh, jantungnya alhamdulillah, maksudnya ada penebalan, cuman kan itu mah faktor usia. Faktor usia lah.
jantungnya sehat. Cuman ya itu kemarin tiba-tiba ada prostat dan yang salah satunya tuh cancer jinak lah. Gitu. Jadi itu jadi sempat bikin dia drop juga kan, sampai yang berantem sama gue, bener berantem yang abah tuh harus gini. Enggak, gitulah rame lah jangan. Sementara orang kan ya orang yang karena kolot ya orang mah kesahada ya gitu. Kok orang pada saat itu gue mikir wah benar gue belum gue mah yakin ini siapapun tidak akan siap untuk kehilangan orang tuanya gitu. Pastilah. Siapapun. Gue ada di momen itu yang gue nggak mau sampai bokap gitu loh. Gue belum siap untuk wajar lah. Iya makanya. Tapi ya si bokapnya kekehnya embung. Pengen di rumah aja. Sieun paeh teu kanyahoan. Urang tanya rek di mana gitu paeh mah. Kumaha alohnya maksudnya. Bener sih. Karena orang tua kan kadang sok araranenya sih ieu teh. Kayang lah unik. Lamun di rumah sakit sieun paeh sorangan cenah si mamah teh nyaho. Cek urang teh lamun di imah emang si mamanya lamun si mamana pulas. Sarua si mama gitu nyaho cek urang teh. Cuma kan orang tua lah ya pada saat itu ya udah gue memahami lah dia lagi stres. Cuman seminggu kemudian dia sudah mulai ya udahlah abah tuh udah nggak sekolot ya pasrah lah kayak gitu, abah mah nggak ikhlas kayak gitu. Ya dari situ kan gue enak ya kayak udah abah berarti abah harus gini gitu loh. Pas sebelumnya mah abah harus gini nggak mau, abah harus gini nggak mau. Tapi setelah dia ya udah abah mah ikhlas dan abah udah tua gini jadi abah pakai kateter ya wayana. Berubah ya. Sampai kita kontrol segala macam, abah masih belum pakai kateter. Jadi sekarang tuh udah hampir sebulan lah pakai kateter. Tapi dia enjoy aja, malah gue yang anjir kemarin nyupir dong. Mama kateter. Terus luar biasa. Kira pas kapan mah gue ke rumah gitu lagi nengokin mereka. Siapa baru beres tadi. Terus dia ganti baju gitu ya. Ngeringin badan, telanjang ya, maksudnya depan gue lah cuek ya. Ngeringin badan. Cuek, urang kan bawah pelan-pelan atau gue teh bisa kata ya. Bah, Abah mau udah biasa. Kan orang nu ninggalin aja. Lino ya. Terus duduk gitu pakai popok gitu ya, pakai popok yang celana gitu kan. Bah, coba pelan tong rusuh atau apa. Wis tenang. Kamu mah tuh ngerasakeun Abah mah biasa. Tapi kan gue bilang anjir orang kepala laut Lino kebayang mana. Aya selak Lino tahun mana sok aja. Iya. Lino atuh. Ya itulah ceritanya gue mah gitu kemarin sampai sekarang ya. Rencananya sih minggu ini insyaallah udah akan ada operasi. Kemarin udah dapat pengantar untuk langsung operasi. Kemarin si dokternya nanya, "Pak, mau operasinya kapan?" "Emang kapan?" kata si Abah teh minggu kemarin ya pas kontrol. Minggu depan. Ya udah minggu depan. Hayang bebas merdeka teh ya. Ya mudah-mudahan lah sehat. Amin. Operasinya juga lancar. Terus kalau ini apa setelah selesai dari udah pulang sekarang kan lu tahu nggak dapatnya tuh dari mana sih perkiraan? Nah itu semua orang teh malahan semua orang di kompleksnya si Abah sama si Emak bisa kena cina gitu ya. Padahal kan mereka sama gue tadi dikerem sama gue teh asli. Jadi mereka teh keluar cuman yang nggak dikerem sih berarti mereka tuh keluar cuman belanja bulanan sama ngambil pensiunan. Ya tapi kan momennya begitu gue tarik seminggu bukan itu gitu loh, bukan momen dia belanja atau dia momen dia ambil pensiun enggak wah. Kan tanggal 18 tarik mundur kan berarti masih kayak gajian pensiun tanggal 1 kan. Iya gitu. Jadi sampai sekarang teh masih misteri. Masih tanda tanya. Cuman gue teh mendapati satu box masker. Kayaknya dia beli murah meriah lah. Tipis. Yang jadi cuman kayak tisu gitu loh. Iya. Wah, ada kemungkinan dari dia misalnya nerima tamu pakai masker itu gitu loh. Iya. Bahaya. Terus selama si Abah dirawat di rumah sakit pun kan si nyokapnya pulang duluan tuh. Jadi gue otomatis gue selama hampir 2 minggu gue nemenin si nyokap di rumah gitu. Ada kemungkinan gak sih kalau misalnya bokap nyokap lo tuh ya kadang nih karena terjadi juga sama bokap nyokap gue. Mereka pergi tapi nggak bilang-bilang gitu, lo nggak tahu gitu. Karena ya tahu parnoan gitu. Misalnya jalan-jalan kemana tapi nggak bilang gitu. Iya.
Enggak sih, kalau mereka mah pasti bilang jalan-jalan. Cuman gue curiganya si masker itu, wah, Dia si suka masker masker yang itu gitu. Jadi biasanya masker mungkin jalan-jalan nggak apa-apa, cuman berhari-hari. maskernya nggak Nah, bagus kali ya. ada. Jadi, nah selama gue 2 minggu di sana, gue kan sering ngangetin mobil ya, manasin Hmm. mobil pagi-pagi. Hmm. Itu teh yang banyak kan kurang pakai masker ya. Hmm. Banyak yang mengira gue itu si Abah teh puluhan orang. Hmm. Kebayang tuh, berarti si Abah teh berinteraksi setiap oprek Hari. mobil teh, tiap pagi teh, berarti ketemu orang gitu. Ya betul. Dengan kondisi maskernya yang tipis itu, malahan orang mah yakin si Abah mah kadang sok lalai lah, dia horeaman, siapa sih gak orang gitu sebenarnya. Jadi yang kira-kira kadinya gitu, kira-kira diharap, dan ya kebayang gue sih dia ada lalainya, dia nggak pakai masker. Kebayang gue ya. Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan karena segala kemungkinan bisa juga kan, kayak misalnya ada orang yang dianggap keluarga atau keluarga dekat kan, kadang kita percaya aja lah panggil ge teu make siga urang we misalnya ka imam maneh gitu kan, kadang buka masker kan lu tidak masalah karena lu beranggapan ada kita mah sehat gitu, kita berdua, nah kayak gitulah mungkin. Cuman maneh mah tidak ada berkepanjangan ya Wak, si bokap. Alhamdulillah enggak. Mereka sekarang udah mulai pada sehat dan normal Cuman kembali. masih suka sesek gak sih? Kalau nyokap masih suka sesek? Nyokap awal-awal sih sesek, masih Capek belum ya? cepet capek, lutut masih ini ya, masih lemas Ya, gitu. Kondisinya belum balik misalnya. normal berarti ya Pak? Belum balik Belum, normal. karena panjang teh kan. Cuman alhamdulillah kemarin datang ke rumah, karaokean di sini, gue terus nyanyi gitu. Terus gue juga happy sih. Terus gue bilang, "Mah, paru-parunya udah oke kayaknya, udah bisa nyanyi nafas panjang." Iya, sudah gitu. Sama kayak si Abah. Si Abah kayak nafasnya nggak normal sih. Maksudnya udah dibandingin si nyokapnya. Nyokapnya masih kayak ada capeknya gitu loh. Kalau si Abah mah saya karena si Abah selama ini cicing wae gitunya, karena kan pakai kateter mana nanti ke mana. Sementara kan si nyokap mah yang masak, yang apa gitu. Nah terus waktu lu kabarin ke saudara-saudara lu soal bokap nyokap, itu gimana mereka? Teman-teman bokap nyokap, siapa yang lain-lainnya gitu? Sebenarnya gini, beberapa minggu sebelumnya kan beruntung nih ada saudara gue juga yang kena dan meninggal gitu. Treatmentnya kan nggak bilang-bilang gitu loh. Jadi dikip sama keluarga itu dikip, nggak dikasih tahu. Sementara kalau gue kan mikirnya kurang mah mending di meja, karena ya mungkin itu akan jadi kayak orang tuh akan mencoba untuk menghubungi nyokap bokap, kayak ngasih semangat lah, bisa kamu ngambil aja gitu kan. Itu kan menjadi apa ya, jadi semacam semangat buat mereka juga kali gitu kan. Jadi gue mah begitu om gue nanya mau di share nggak ke keluarga, share aja kata gue teh, nggak apa-apa, gue mau minta doa sebanyak-banyaknya kalau bisa mah gitu. Menurut gue teh ya mungkin dari semakin banyak orang yang ngedoain akan cepet, jadi mungkin insya Allah doanya dijabah gitu kan. Jadi begitu orang-orang teh kumaha iya dikasih tahu ke semua, kata gue teh gitu. Dan mereka tuh banyak yang video call lah apa ke nyokap bokap, jadi kan mereka tuh kayak semangat ya gitu ya. Betul. Ya, jadi sih, emang ngerasa perhatian juga kan. Betul gitu kan, daripada lu perhatian, terus mungkin ada info-info yang kita nggak tahu gitu, masalah ya apapun lah yang bisa ngebantu kita gitu. Kalau gue memang waktu kejadian kemarin juga lebih baik di share sih, walaupun dari sekian banyak info, banyak yang repetition gitu ya, diulang-ulang, ada yang nggak kepake juga, ada yang udah copy paste segala macam. Cuman ya alhamdulillah dari beberapa informasi itu kita dapat plasma tuh dari informasi teman-temannya bokap sama nyokap gitu. Ya, WA grupnya biasanya. Gitu. Nah terus pas si bokap sama nyokap sembuh, itu ada treatment nggak setelah itu? Maksudnya ada yang harus kontrol berapa
kali gitu. Kontrolnya cuma seminggu Kalau setelah nyokap ya, mereka kalau keluar. bokap mah iya kan harus kontrol kateter itu kan masalah Nah, ada bawaan. si Kalau nyokap prostat. gimana? Nyokapnya cuma begitu keluar, Hmm. seminggu kemudian kontrol, udah obatnya nggak usah dimakan lagi ya. Cuman kan baiknya mah memang harus periksa paru ya katanya, rutin gitu untuk melihat perbaikannya gimana. Cuman kalau nyokap sih hasil nggak tahu, kalau kata bini gue sih si nyokap hasil labnya bagus-bagus gitu. Jadi si nyokap mah Karena mungkin bener nggak yang terlalu nggak parah ada. juga ya, Bah ya? Si tante Ya mahnya. itu teh ya. Cuman ya gejala awalnya dari nyokap gitu. Jadi si abah teh ketepaan teh karena Kakek bosnya. kakaknya heboh, terus biasalah kan mereka tuh tinggal di rumah kan duaan gitu. Jadi kayak si nyokapnya dipijit gitu loh. Sebelum tidur diurut sama si abah teh, ya mungkin karena nyata heboh sentak. Nah kalau sebenarnya gue masih bingung loh masalah si badai sitokin ini. Yang waktu kejadian sama bokap lu tuh, ini badai sitokin tuh fasenya yang mana sih? Pas karena kalau di gue nggak sempat kena badai sitokin gitu. Divonis itu badai sitokin itu apa gitu? Berarti kan kalau badai sitokin yang sepengetahuan gue sih, si COVID-nya tuh sudah habis, udah hilang gitu. Kalau dari versi bini gue mah, ya itu fase minggu kedua teh nyata badai eta. Fase minggu kedua, jadi gimana tuh? Fase seperti jadi, apa? Kan bokap gue teh kan seminggu teh kan yang batuk kering itu, batuk keringnya sembuh. Nah begitu saturasi turun, itu teh fase badai eta di minggu kedua, menginjak minggu kedua gitu loh, Wak. Oh itu badai itu ya? Jadi kalau gue pikir after gitu, after itu bukan ya berarti ya? Bukan. Kalau based on obrolan bini gue ya, jadi si abah itu selama seminggu itu kan yang batuk-batuk itu loh, yang gue cerita tadi, batuk-batuk, cuman si nyokap membaik, si bokap mah tetap gitu loh, malah beberapa kali gue ngeliat yang nafasnya makin pendek gitu kan. Nah, mungkin di fase-fase yang memburuk itu ya, Bah ya? Iya, minggu kedua kan memang fase lagi lagi masa-masa alertnya lah, berbahayanya kan di minggu kedua gitu loh. Kalau sudah bisa melewati ya udah, orang si virusnya lagi udah mulai ini kan. Itu jadi minggu kedua tuh benar-benar yang sedang parah-parahnya. Karena yang gue tahu badai sitokin tuh waktu ada salah satu artis, gue lupa deh, dia tuh udah sembuh dari COVID-nya, dianggap negatif, pas pulang meninggal. Nah itu tuh gara-gara badai sitokin gitu. Oh, ya mungkin karena siapa ya dia, pokoknya loh, ada karena salah satu artis. Om gua di luar Bandung ya, treatmentnya beda. Jadi gini, mereka mah kalau tidak terlihat ada kayak lu ya, lu awalnya ada demam nih, lu dirawat. Nah, demam lu udah turun, lu balik. Nggak di swab dulu. Kalau di kita di Bandung mah kan di swab lah. Mana rek demam turun, rek gejala, rek naon di swab, lamun negatif, lamun positif, lu tetap di rumah sakit. Gitu kan? Yang gue tahu ya, di rumah sakitnya bini gue gitu. Nah, om gue mah enggak. Jadi begitu gejalanya hilang, pulang. Nah, kok gitu ya? Kata si nyokapnya, kenapa nggak di swab? Nanti cenawa di swabnya minggu depan. Cekur aja lamun saya positif kan berarti bisa ada kemungkinan jalan-jalan dong. Iya. Nah itu treatmentnya mungkin tiap kota atau tiap wilayah beda sih ya. Iya. Jadi gue teh, nah ya terus kan lamun misal kata si nyokapnya lamun hasilan positif kumaha nyamperin kamari kontak mah innalillahi kata gue teh. Ya makanya kemarin Delta itu hilang tuh, menurut lu kenapa tuh? Maksudnya Indonesia bisa enggak sih, kemarin kan salah satunya emang si PPKM ngaruh memang. Oh gitu menurut lu ngaruh. Karena kan apa ya, kalau kata bini gue kan semakin orang mobile ya itu kan. Jadi begitu, walaupun dalam satu kota nih, kota Bandung nih, mobile ya akan ngulibet, akan tinggi hanya beberapa periode gitu loh. Tingginya misalnya cuma 2 minggu, tapi kan si orang-orang yang sudah terkena nih, sudah terpapar kan dikurung. Bener tuh. Sekarang kebayang nggak kalau misalnya ini masih terbuka nih, si PPKM nggak diberlakukan, orang-orang yang kenanya dikurung, ini yang bawa virus masih banyak yang datang kan, akan semakin spreadingnya akan
Ya, bertukar akan tukar nggak beres, betul. Jadi ya menurut gue sih PPKM sukses. Jadi kayak si Bandung ditutup, jadi yang terdeteksi sudah masuk karantina, yang enggak kan aman sebenarnya, tinggal nyembuhin aja yang karantina ini. Cuman ya sekarang kan ngerinya sudah mulai landai dan sudah, ya kalau versi bini gue, landai itu bukan tenang sebenarnya. Ya, kayak kemarin deh, tidak menutup kemungkinan setelah landai akan no kick lagi gitu loh.